Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Pohon Kehidupan. Dan part ke-86, mari kita mulai. Saat ini, pemimpin Ras Angel mengatakan jika Dharma King telah menyerang Demonic Court. Tindakan tersebut mengakibatkan tubuh dan jiwanya musnah. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan bencana bagi seluruh ras elemental. Sementara itu, di sebelah timur kota bintang galaksi, Demonic Court telah bersekutu dengan ras Angel dan ras lainnya untuk menyatakan perang terhadap ras elemental. Menyadari hal itu, salah satu makhluk ras elemental yang ada di sana berteriak agar semuanya segera pergi untuk menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, jumlah wilayah bintang yang dikuasai oleh Demon Court bertambah dengan sangat pesat. Sekarang, seluruh kaki tangan Heavenly Court dan ras elemental masih terus diburu. Dengan kekuatan puncak Demonic Court saat ini, mereka telah menjangkau berbagai bidang bintang. Bahkan, para pasukannya berkembang pesat selama puluhan tahun ini, yang mana di dalamnya terdapat berbagai bis raksasa dan ribuan armada kapal perang. Dan kini, secara perlahan, mereka menekan seluruh wilayah ras elemental. Di tempat lain, terdapat dua orang yang tengah berlutut di hadapan Xiu. Melihat kedua orang itu, Xiu bertanya tentang siapa mereka. Mendengar pertanyaan tersebut, Xiaoling menjelaskan jika mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di World First Tower. Sudah sejak lama, ia telah mengirim penyusup ke sana untuk memastikan keberadaan organisasi tersebut. Tindakan itu mendapatkan pujian dari Xiu. Kemudian, Xiaoling memperkenalkan Aki, yang merupakan seorang pembunuh dari bumi dan dijuluki sebagai pembunuh terkuat planet biru. Dan yang satunya lagi, Luoyu Xingji dari ras spirit malam gelap yang merupakan pembunuh alami. Menurut Xiaoling, organisasi mereka sudah berakar sangat kuat di sana. Dengan begitu, Xiu merasa jika situasi ini menjadi jauh lebih mudah. Oleh karenanya, ia memerintahkan mereka untuk menceritakan semua yang diketahuinya. Mendengar perintah tersebut, Aki menjelaskan jika kekuatan World First Tower sangat rumit. Namun, bagaimanapun, mereka tetaplah ras Shadow. Meskipun ras luar sangat kuat, mereka sulit untuk menyatu ke dalam inti kekuatannya. Luoyu Xingji juga menambahkan jika pengetahuan mereka terbatas meskipun sudah lama berada di sana. Ia mengungkapkan fakta jika ras Shadow hanyalah inti yang mencakup 40% kekuatan tempur, sedangkan sisanya berasal dari ras luar. Aki menyimpulkan, meskipun ras Shadow dimusnahkan, World First Tower tidak akan hancur hingga ke dasar. Mendengar semua informasi tersebut, Xiu berjanji jika nantinya menara itu runtuh, merekalah yang akan menjadi inti dari World First Tower yang baru. Merasa jika semuanya sudah cukup, Xiu segera memerintahkan mereka untuk kembali melanjutkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Setelah ditinggal sendirian, Xiu kembali berkultivasi. Pada saat itu, sebuah panel status muncul menampilkan Extreme Dao Divinity dengan poin evolusi mencapai 25 miliar. Selain itu, juga terdapat berbagai kemampuan ilahi yang luar biasa seperti The Ten Realm dan kekuatan 5 pohon ilahi. Kini, Xiu merasa jika dirinya setara dengan para jenius mutlak sepanjang zaman. Karenanya, energi spiritualnya telah mencapai tingkat triliunan. Tiba-tiba saja, sebuah pilar cahaya emas raksasa menyembur dari tubuhnya dan menembus langit. Hal tersebut membuat seluruh makhluk yang ada di dekatnya menjadi sangat terkejut. Pada saat itu, Xiu menyadari jika energi spiritual di dunia ke-10 telah melampaui gabungan 9 dunia lainnya. Meskipun begitu, hukum alamnya masihlah sangat rapuh. Ia meyakini jika suatu hari nanti peradaban baru akan lahir di sana dan mengguncang langit berbintang. Selama Xiu menempat dirinya, pasukan besar telah menekan wilayah sekitar ras elemental. Hal itu menyusutkan kekuasaan mereka hingga 10% hanya dalam setengah hari. Dan saat ini, ras elemental menghadapi krisis terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di depan bangunan World First Tower, seseorang meratapi nasib buruk mereka. Menurutnya, langit berbintang berubah menjadi sangat tak terduga. Kemarin, mereka masih merupakan sebuah kekuatan puncak. Namun hari ini, mereka dicap sebagai kekuatan keji dan ditekan oleh semua ras. Di dalam markas, berbagai bis yang merupakan anggota bayaran mulai berdebat. Oleh karenanya, seekor bis menyarankan mereka untuk pergi saja, karena hubungan mereka hanyalah sebuah kontrak bayaran. Mendengar saran itu, para bis lainnya setuju dan menganggap jika ras Shadow lah yang menyinggung penguasa Demonic Court. Namun, situasi menjadi memanas ketika salah satu bis menyarankan mereka agar cukup menjelaskan fakta kepada Demonic Court dan keluar dari World First Tower. Setelahnya, mereka hanya perlu bertahan sendiri dengan cara membunuh ras Shadow.
Saat pembicaraan mereka berlangsung, Aki muncul dan menghabisi mereka satu persatu. Untuk menghadapinya, salah satu bis menembakkan serangan energi spiritual. Namun, Aki dengan mudah menghindari dan menebas tubuh bis tersebut hingga terbelah. Setelahnya, Aki menegaskan kepada para bis yang tersisa jika hubungan kerjasama mereka dengan klan bayangan telah berakhir. Kemudian, ia mempertanyakan mengapa mereka bersikeras mempertaruhkan nyawa untuk jalan kehancuran. Melihat sosok tersebut, salah satu makhluk mengenalinya sebagai Aki, yang mana ia merupakan pembunuh terkuat yang terkenal dalam beberapa dekade terakhir. Menyadari jika dirinya dikenali, Aki memperingatkan jika cabang klan tersebut memiliki 4.723 anggota. Menurutnya, jika kepala mereka diserahkan kepada Demonic Court, maka itu akan cukup untuk memulihkan kehidupan damai bagi pihaknya. Namun, para bis di sana menolak tawaran tersebut. Mereka menduga jika Demonic Court sedang mengumpulkan pasukan, sehingga akan lebih baik bagi mereka untuk menerobos sekarang daripada menunggu kehancuran mereka. Melihat perlawanan tersebut, Aki berhenti berbicara dan memutuskan untuk bertarung. Kemudian, ia mengaktifkan senjata roh tingkat kelima, The Zen Blade miliknya, yang mana senjata itu dapat berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika salah satu bis mencoba menyerangnya, ia mendapati gagang pedangnya patah dan hancur. Dalam sekejap mata, Aki bergerak secepat kilat dan menghabisi seluruh klan bayangan tanpa ampun. Sementara itu, di sebuah sudut langit berbintang, sekelompok entitas tingkat tinggi sedang mengadakan pertemuan. Pada saat itu, pemimpin mereka yang duduk di singgasana menyadari jika keberadaan mereka telah diketahui oleh aliansi penentang langit. Selain itu, bawahannya juga mengatakan tentang keberanian Xiu yang menyamakan kekaisaran langit dengan gerombolan iblis. Mendengar hal tersebut, para anggota dewan itu menyesali keterlambatan mereka dalam bergerak yang justru membuat musuh mendapatkan kekuatan. Namun, salah satu anggota berambut biru menyatakan jika mereka didesak. Oleh karenanya, mereka akan melepaskan Eternal Strike menggunakan Imperial Weapon untuk melenyapkan musuh. Mendengar hal itu, tetua bermata satu menjelaskan jika Eternal Strike adalah serangan terkuat. Akan tetapi, penggunaannya akan menyebabkan kekaisaran langit hancur total dan lenyap selamanya. Karena Xiu hanya memiliki Imperial Weapon Taiji Diagram dan Vajra Ring. Namun, mereka cukup meragukan keputusan tersebut, karena terdapat sebuah laporan yang menyebutkan jika Xiu dilindungi oleh Eastern Emperor Bell, sehingga serangan sekuat apapun mungkin mustahil untuk membunuhnya. Justru galaksi Bima Sakti yang akan hancur lebur jika mereka melancarkan serangan tersebut. Kembali ke lokasi Xiu saat ini, ia sedang berdiskusi dengan Holy 16 Wings. Ketika Xiu bertanya apakah Holy 16 Wings juga bisa melakukan serangan penghancur galaksi seperti Eternal Strike, dan Holy 16 Wings membenarkannya, serta menjelaskan jika kekuatannya cukup luar biasa dan bisa menghancurkan seluruh galaksi Bima Sakti. Kemudian, mereka membahas strategi penyerangan terhadap berbagai klan. Dengan pembicaraan tersebut, terdapat kesimpulan jika memusnahkan klan tidak akan mempengaruhi Imperial Weapon yang mereka miliki, kecuali jika mereka memprovokasi Grimoire Elemen. Setelahnya, dengan percaya diri Xiu berkata, meskipun Eternal Strike memiliki jangkauan wilayah bintang yang besar, akan tetapi serangan itu tidak sebanding dengan kecepatan miliknya. Ia yakin dirinya dapat menghindar menggunakan kemampuan waktu dan kecepatannya yang luar biasa. Ia menekankan jika tidak ada yang bisa melampaui kecepatannya kecuali tombak Longinus, yang mana itu merupakan sebuah Imperial Weapon tombak takdir tingkat tinggi yang diduga mampu menyamai kecepatannya. Mendengar Xiu menyebutkan tombak Longinus, Holy 16 Wing menyebut jika itu merupakan senjata dewa. Menurutnya, dewa adalah sebuah eksistensi yang menyerupai hukum alam itu sendiri, di mana para dewa terlahir dengan kekuatan mutlak yang tidak bisa dibunuh dan hanya bisa disegel atau dihancurkan oleh waktu. Ketika membicarakan itu semua, Holy 16 Wings tampak gemetar ketakutan. Ia teringat jika para malaikat pernah berperang melawan para dewa. Pada saat itu, ia baru saja terlahir. Bahkan dengan dirinya berada di sana saja, penciptanya tetap mengalami kekalahan telak dan disalib menggunakan tombak Longinus. Ia sadar jika dirinya hanyalah sebuah Imperial Weapon tingkat menengah yang jauh di bawah tombak Longinus yang merupakan Imperial Weapon tingkat tinggi. Menurut Holy 16 Wing, senjata mengerikan tersebut seharusnya masih tersimpan di Pantheon.
Ia mengaku jika meskipun dirinya kuat, ia tidak akan mampu menahan senjata kekaisaran tingkat tinggi tersebut. Meski begitu, saat ini Ziyu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena ia yakin jika para dewa belumlah kembali. Begitu mereka kembali, dirinya pasti akan merasakannya, karena permusuhan dirinya dengan para dewa sudah sangat dalam. Di tengah pembicaraan itu, Xiaoling muncul di hadapan mereka. Ketika Ziyu bertanya tentang apa yang terjadi, Xiaoling melaporkan jika di langit berbintang, berbagai klan sedang mengepung pasukan kekaisaran langit. Namun, mereka baru mengamati saja tanpa bertindak apapun. Ia menyadari jika orang-orang tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau menunggu waktu yang tepat. Saat ini, klan elemental mundur untuk mempertahankan satu sistem bintang, sementara klan lain berjaga tanpa berani menyerang. Menyadari akan hal itu, Ziyu merasa kecewa dengan sikap para klan yang mementingkan diri sendiri. Melihat ekspresi Ziyu, Xiaoling meminta masternya untuk mengerahkan kekuatannya ke seluruh langit berbintang untuk memecah kebuntuan. Menurutnya, inilah saat yang tepat bagi sang master untuk turun tangan. Seketika, Ziyu berubah wujudnya menjadi sosok murim. Kemudian, ia segera membawa Xiaoling terbang bersamanya. Sementara itu, di dekat sistem bintang klan elemental, terlihat adanya armada kapal perang dan pulau-pulau melayang di luar angkasa. Ketika salah satu armada menyerang, sebuah formasi sihir berwarna merah raksasa menahan serangan tersebut. Melihat munculnya retakan pada formasi itu, para ras elemental sadar jika itu adalah senjata dari Demonic Court. Meskipun telah melihat serangan itu beberapa kali, mereka mengaku jika tidak pernah tahu bagaimana senjata itu diciptakan. Di sana terdapat pasukan Titan yang berjumlah 400.000 dan yang terlemahnya berada di tingkatan Extraordinary Fourth Order. Selain itu, para anggota klan raksasa yang merupakan bawahan klan Titan juga hadir dengan sekitar 1 juta pasukan. Meski begitu, Magneto tetap memutuskan untuk menunggu perintah dari atas agar tidak terjadi korban sia-sia nantinya. Melihat kondisi di sana, pemimpin faksi malaikat mengomentari tentang generasi muda yang menakutkan. Tapi sayangnya, banyak di antara mereka hanya ingin mengambil keuntungan. Tiba-tiba saja, sebuah tekanan energi yang luar biasa muncul dan mengejutkan semua faksi yang hadir. Dengan tekanan energi sebesar itu, semua makhluk yang ada di sana merasa seperti sesak nafas. Yang mana nyatanya, cahaya itu adalah Ziyu dan juga Xiaoling yang muncul di tengah-tengah medan pertempuran. Kemudian, Ziyu menembakkan serangan energi spiritual yang berwujud naga merah. Begitu serangan tersebut menghantam formasi sihir, sebuah ledakan besar terjadi dan menghancurkan formasi. Melihat semua itu, ras elemental yang ada di sana hanya bisa memaki nasib buruk mereka. Dengan hancurnya formasi pelindung mereka, para beast klan elemental menjadi sangat panik. Kemudian Ziyu kembali menyerang menggunakan akar-akarnya. Melihat hal itu, pemimpin sementara klan elemental api menyadari jika seluruh planet kini telah terbuka bagi musuh. Oleh karenanya, ia segera memerintahkan pasukannya untuk mundur dan menyelamatkan semua orang. Meski begitu, ia berpesan untuk tidak pernah melepaskan harapan. Sementara itu, sebuah roh buku menyadari kehadiran jenis musuh tak tertandingi di era ini. Hal itu benar-benar menjadi tragedi bagi mereka semua. Meski mengetahui kekalahan hanyalah masalah waktu, pemimpin ras elemental sementara memutuskan untuk bertahan dan melindungi sisa harapan yang ada. Sambil melakukan hal tersebut, ia meminta agar generasi muda klan dipindahkan ke sistem bintang utama lainnya demi menjaga keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, ia berpesan agar generasi penerus tidak menuntut balas dendam. Dengan tekad bulat, pemimpin ras elemental api mengobarkan seluruh kekuatannya dan mengajak pasukannya untuk menyerang Ziyu yang melayang di angkasa. Melihat tekad mereka, Ziyu memuji keberanian lawannya, dan akhirnya bentrokan energi besar terjadi dan menciptakan ledakan dahsyat. Namun setelah debu mereda, terlihat pemimpin elemental api telah kalah telak dengan tubuhnya tertusuk oleh duri raksasa. Dalam keadaan tak berdaya, ia tidak memohon pengampunan bagi dirinya sendiri, melainkan memohon agar Ziyu tidak memusnahkan klannya sepenuhnya dan membiarkan sisa-sisa mereka tetap hidup. Mendengar permintaan itu, dengan sikap dingin Ziyu menyetujuinya. Dan kemudian ia melancarkan serangan energi dahsyat yang menghancurkan tubuh pemimpin ras elemental api hingga tak bersisa. Melihat hal tersebut, Magneto sadar jika kematian itu menandai berakhirnya perlawanan klan elemental. Setelahnya, serangkaian notifikasi sistem muncul di hadapan Ziyu, yang mana notifikasi itu menyatakan jika ia telah membunuh makhluk tingkat kelima. Juga, ia mendapatkan puluhan juta poin evolusi serta memperoleh harta tingkat ke-6 bernama Flame Crystal.
Ketika memegang kristal api itu, ia sadar jika makhluk elemental api memiliki benda tersebut, maka tidak akan sulit untuk mencapai tingkat transenden. Setelahnya, Ziyu membuka Ten Great Dimension. Ia sadar jika klan elemental memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karenanya, ia berniat untuk mengambil seluruh artefak berharga di planet tersebut. Tapi seketika, ia merasakan adanya energi spiritual murni dari kejauhan dan terbang menuju sebuah gua di dasar jurang. Di sana, ia menemukan pancaran cahaya hijau yang diidentifikasi oleh sistem sebagai Fountain of Magic, mata air sihir. Penemuan ini membuatnya lega karena masalah kultivasi dan daya serap energinya yang rendah kini dapat teratasi dan tidak perlu merasa khawatir lagi. Di atas sebuah tebing, Ziyu menyadari jika klan elemental telah dikalahkan sepenuhnya. Dengan begitu, target selanjutnya adalah klan dunia bawah dan juga klan Shadow. Barulah setelahnya, ia akan berurusan dengan kekaisaran langit. Di dalam istana Megah Angel Star, seorang prajurit bersayap melaporkan kepada pemimpinnya jika klan elemental telah lenyap hanya dalam waktu 1 bulan. Selain itu, ia juga melaporkan jika target musuh berikutnya adalah Demon Lord dan klan dunia bawah. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi pemimpin Angel, apakah mereka benar-benar akan bergerak secepat itu? Sementara itu, di wilayah Ras Nether, terlihat beberapa sosok berdiri di atas tebing batu. Salah seorang dari mereka mempertanyakan apakah formasi alami wilayah bintang Darkness tersebut benar-benar bisa menahan serangan dari penguasa Demonicord. Mendengar pertanyaan itu, sosok bertopeng menjawab, meskipun musuh sangat menakutkan, tapi jika ia tidak menguasai formasi, seorang jenius sekalipun akan membutuhkan ratusan tahun untuk memecahkannya. Sosok lain dengan wajah tengkorak menambahkan, jika setidaknya mereka tidak akan hancur total hanya dengan satu sentuhan seperti ras elemental. Hal tersebut terbukti benar, karena wilayah bintang Darkness merupakan salah satu daerah paling berbahaya dan terisolasi dari kosmos. Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki ruang yang terus berubah antara dimensi ketiga dan keempat. Di sana terdapat formasi alami tingkat supreme. Jika Ziyu menerobosnya secara paksa, maka ia akan tersesat di berbagai dimensi ruang. Namun, situasinya sedikit berbeda, karena ia memiliki 16 Holy Wings. Kembali ke sistem bintang klan elemental, Holy 16 Wings bertanya kepada Ziyu apakah ia benar-benar akan menyerap seluruh planet tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Ziyu membenarkannya, karena mata air sihir planet itu bisa membuat energi spiritual 9 dunia melonjak. Selain itu, Ziyu juga memerintahkan Xiaoling untuk mengambil apapun yang ia inginkan di planet tersebut. Kemudian, Holy 16 Wing menyarankan jika mereka juga bisa merebut sumur kehidupan milik ras Elf, di mana sumur elemental merupakan sumber lahirnya energi spiritual. Sumur cahaya milik ras cahaya adalah cairan suci yang memadatkan kepercayaan, dan mata air kehidupan adalah buayan kehidupan. Jika ketiganya disatukan dan ditempatkan di dunia kecil, dunia itu bisa naik tingkat menjadi dunia besar. Namun, tingkat itu belum bisa disentuh oleh Ziyu saat ini. Oleh karenanya, Holy 16 Wing akan menjelaskannya lagi nanti. Mendengar penjelasan itu, Ziyu memutuskan jika yang harus mereka lakukan sekarang adalah menekan ras Nether. Kemudian mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari markas Heavenly Court dan World First Tower. Barulah setelahnya mereka akan kembali ke Bintang Azur. Di Bintang Azur, Ziyu memerintahkan Peregrine Falcon untuk memanggil QB. Begitu QB tiba di sana, Ziyu berkata jika dirinya akan memberikan sesuatu. Mendengar hal itu, QB merasa bingung saat Ziyu mengeluarkan sebuah kristal api, yang mana dari kristal tersebut terdapat aura spiritual yang kuat. Melihat ekspresi itu, Ziyu menjelaskan jika itu adalah harta tingkat 6, kristal api ras elemental. Oleh karenanya, Ziyu memerintahkan QB untuk menyerapnya dengan baik dan berkultivasi tertutup. Mendengar perintah tersebut, QB segera melaksanakannya dan bertekad untuk tidak akan mengecewakan tuannya. Setelahnya, Black Dragon muncul dan bertanya apakah Ziyu memanggil dirinya. Melihat kemunculannya, Ziyu menunjukkan kristal lainnya. Ia menjelaskan jika itu adalah sisa kristal tingkat 6 saat membunuh Raja Dharma Petir. Kemudian, ia memerintahkan Black Dragon yang memiliki atribut petir untuk menyerapnya. Terlebih lagi, sebelumnya, ia juga telah menelan buah elemental petir. Jika ditambah dengan kristal ini yang mengandung sebagian besar energi Raja Dharma Petir, akan memungkinkan untuk mengalami perubahan esensial. Saat itu terjadi, ia mungkin akan menjadi naga petir penyucian legendaris. Mendengar penjelasan tersebut, Black Dragon segera menyetujuinya dengan sangat bersemangat.
Selain rampasan tersebut, Ziyu juga menyadari jika dirinya memperoleh dua kemampuan baru, yang mana kemampuan pertama adalah Heart of Thunder, yang mampu menyimpan kelebihan energi petir sehari-hari. Selain itu, kemampuan tersebut juga dapat bertindak seperti jantung untuk mengatasi kelemahan setelah ledakan kekuatan. Meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar, namun akan cukup bagus untuk daya tahan jangka panjang. Dan kemampuan kedua adalah Resurrection of the Dead, yang mana itu dapat memanggil orang mati bangkit dari kubur atau lautan darah untuk bertarung demi dirinya. Untuk melihat kemampuannya, Ziyu memanggil pasukan tengkorak berapi ungu. Dengan kekuatannya sekarang, ia bisa membangkitkan seluruh orang mati di satu planet. Jika kekuatan pasukannya kurang, ia bisa menciptakan pasukan abadi yang disebut bencana undead. Selanjutnya, Ziyu mengeluarkan buah elemental dan buah ras nether. Ia memutuskan untuk memberikannya kepada ras pohon. Saat ini, ras pohon telah mencapai jumlah puluhan juta setelah perkembangan panjang. Selain itu, Thorn sepertinya masih berada di tingkatan Extraordinary 5 Order. Dan jika ada kesempatan, Ziyu sangat ingin membantunya. Musim berganti dan 1 tahun pun berlalu. Di dimensi api, sebuah pilar cahaya emas meledak menembus langit. Seketika, Kyuubi terlihat sedang mengalami proses penerobosan, sedangkan Ziyu terus mengamatinya dari kejauhan. Tiba-tiba saja, Kyuubi meraung keras dan menciptakan ledakan energi berbentuk bola raksasa yang menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Para beast lain yang menyaksikan itu hanya bisa terdiam dengan takjub. Dari dalam magma, Kyuubi kembali muncul dengan sosok yang sangat mengagumkan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.